Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 580 Perawatan Terbaik. Pahlawan muda, terima kasih telah menyelamatkan putriku yang berharga. Bolehkah aku tahu namamu? Setelah pasangan tua itu pergi, guru keluarga Li tersenyum lebar saat dia mengamati Chu Feng. Dapat terlihat bahwa dia merasa sangat bersyukur. Saya Wu Qing, jawab Chu Feng, tangan terkepal. Jadi, pahlawan muda Wu Qing. Bakatmu benar-benar bagus, sudah berada di alam surga tingkat 8 di usia ini. Aku yakin kau tidak akan mengalami kesulitan untuk menjadi seorang martial lord. Setelah guru keluarga Li menatap Chu Feng beberapa saat lagi, dia menganggukkan kepalanya, puas, lalu bertepuk tangan dan berkata, pelayan. Setelah berbicara, dua pelayan wanita muda keluar dari ruangan lain di aula. Keduanya memegang nampan yang indah, dan di nampan itu, ada deretan manik-manik berkilauan yang dipajang. Itu adalah manik-manik surga, jumlahnya 1000. Pahlawan muda Wu Qing, semua ini karenamu sehingga Chanerku masih hidup. Ini hanya ucapan terima kasih yang kecil, jangan pikirkan itu, tapi terimalah. Kata guru keluarga Li. Tuanku, aku sudah menyetujui undangan nona besar dan aku akan menggunakan kekuatanku untuk keluarga Li. Dia juga sudah menjanjikanku hadiah yang setara. Jadi, sebagai anggota keluarga Li, melindunginya adalah tanggung jawabku. Tuanku, bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah lain? Chu Feng menolak dengan bijaksana. Pahlawan muda Wu Qing, kau benar-benar bijak. Kalau begitu, anggap saja manik-manik surga ini adalah hadiah atas apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Guru keluarga Li tersenyum dan berkata. Tentu saja, dia tahu ketika Chu Feng menyelamatkan Li Chan, dia belum bergabung dengan keluarga Li, jadi saat itu, Chu Feng tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melindungi Li Chan. Berbicara secara wajar, tidak ada salahnya bagi Chu Feng untuk menerima hadiah tambahan itu. Namun Chu Feng tetap menolak, yang berarti dia bukan orang yang hanya memikirkan keuntungan. Sebaliknya, dia memiliki prinsipnya sendiri yang dia pegang teguh, dan guru keluarga Li sangat menghormati Chu Feng dalam hal itu, karena orang-orang seperti itu selalu dapat dimanfaatkan dengan baik. Wu Qing, karena ayahku sudah berkata seperti itu, terima saja. Li Chan juga mendesak. Jika memang begitu, aku akan menerimanya dengan rendah hati. Terima kasih tuanku, terima kasih nona besar. Mendengar itu, Chu Feng hanya bisa menerimanya. Meskipun 1000 manik-manik surga memiliki efek yang sangat kecil bagi Chu Feng, seperti yang dikatakan orang, meskipun seekor nyamuk kecil, ia tetaplah daging. Selain itu, 1000 manik-manik surga diberikan kepadanya dengan sukarela. Jika ia tidak menerimanya, bukankah itu malah akan merugikan dirinya sendiri? Kultivasi binatang buas ini tidak lemah, tetapi sama sekali bukan dari pegunungan Gading Serigala milikku. Mengapa ia datang ke sini, dan tanpa alasan apapun, menyerangmu? Setelah memberi hadiah kepada Chu Feng, guru keluarga Li dengan hati-hati memeriksa binatang buas yang berlutut di samping Chu Feng. Tuanku, monster mengerikan ini sepertinya telah mengonsumsi sejenis racun khusus dari seorang spiritualis dunia, dan akal sehat serta kecerdasannya juga telah disegel. Jadi, itulah sebabnya ia menjadi begitu ganas dan haus darah. Namun, selama waktu tertentu diberikan kepadaku, aku akan dapat membuka segelnya. Pada saat itu, alasan mengapa binatang buas ini muncul di pegunungan Wolf Ivory akan mudah ditemukan. Jawab Chu Feng. Jadi, kamu juga seorang spiritualis dunia. Mendengar kata-kata itu, guru keluarga Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalakan matanya. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi spiritualis dunia. Mereka lebih unggul dari yang lain sejak lahir, dan terlepas dari waktu atau lokasi, mereka dihormati oleh orang lain, dan dipandang berbeda juga. Aku memang seorang spiritualis dunia. Chu Feng menganggukkan kepalanya. Bagus, bagus. Kali ini, keluarga Liku telah memperoleh berkah dari kemalangan, dan mengundang orang yang sangat baik seperti pahlawan muda Wu Qing. Para pelayan, cepat atur tempat tinggal terbaik untuk pahlawan muda Wu Qing, dan mulai hari ini, dia akan menerima perlakuan terbaik dari keluarga Liku. Kata tuan keluarga Li dengan riang. Baik, tuan. Setelah itu, di bawah pengaturan seorang pelayan, Chu Feng membawa binatang buas itu dan meninggalkan aula. Ah Chaner, paman mamu secara pribadi datang menemuiku lagi dan berbicara tentang pembukaan harta karun di pegunungan Wolf Ivory. Dia mengatakan bahwa semuanya telah dipersiapkan, dan mereka bahkan mengundang seorang spiritualis dunia jubah ungu. Sama sekali tidak akan ada masalah untuk membuka harta karun itu, jadi aku sudah setuju untuk melakukannya 10 hari kemudian. Setelah Chu Feng pergi, guru keluarga Li berbicara kepada Li Chan. Karena ayah sudah setuju, apa yang bisa kulakukan? Aku akan mengikuti rencanamu. Jika sebelumnya, Li Chan pasti akan marah besar saat mendengar berita itu, sangat marah. Namun saat ini, dia hanya sedikit marah dan tidak membantah ayahnya. Alasan dia melakukan itu tentu saja karena Chu Feng menasihatinya untuk melakukannya. Chaner, jangan khawatir.
Keluarga Liku dan keluarga Ma sudah sangat dekat selama beberapa generasi, dan paman Mamu bahkan adalah saudara laki-laki yang tumbuh bersamaku. Jadi, Caner, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika keluarga Ma mengirimkan beberapa pasukan lagi kali ini untuk membuka harta karun itu, paman Mamu pasti akan membaginya secara merata dengan keluarga Liku. Melihat ekspresi marah Li Chan, tuan keluarga Li tersenyum sambil menenangkannya. Dapat terlihat bahwa dia sangat mencintai putrinya. Ayah, semua yang telah aku lakukan selama ini adalah untuk memperbaiki keluarga Li, jadi aku harap ayah dapat memahami usahaku. Tapi kamu adalah ayahku, dan karena kamu sudah membuat keputusan, sebagai putrimu, aku hanya bisa mendukungmu dengan segenap hatiku. Aku akan mengatur pasukan keluarga Li dan membuat rencana untuk membuka harta karun itu 10 hari kemudian, kata Li Chan. Heh, Caner, aku tidak meragukan kemampuanmu, tapi pernikahanmu itu benar-benar sesuatu yang membuatku khawatir. Lihatlah dirimu. Kamu akan berusia 35 tahun ini, dan jika kamu tidak segera menemukan seseorang untuk dinikahi, kamu akan benar-benar menjadi wanita tua segera. Aku melihat pemuda bernama Wuking itu cukup baik, bagaimana kalau... Di wajah tuan keluarga Li, muncul senyum yang agak tidak tahu malu untuk usianya. Ayah, apa yang sedang kamu bicarakan? Mendengar kata-kata itu, Li Chan langsung menegang. Jangan berpura-pura. Tatapan matamu saat menatap Wuking itu sangat aneh. Selama bertahun-tahun aku memilikimu sebagai putriku, ini pertama kalinya aku melihatmu menatap pria seperti itu. Usia kalian berdua juga cukup dekat, jadi bagaimana kalau aku berbicara dengannya untukmu? Tuan keluarga Li terus tersenyum dan berkata, Ayah, jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, aku akan. Pada saat itu, Li Chan tampak semakin tegang, tetapi pada saat yang sama, sedikit kemerahan menyebar di wajahnya, lalu dia dengan cepat berlari keluar ruangan. Setelah pergi, Li Chan meletakkan tangannya di dadanya, merasakan detak jantungnya yang kuat. Tatapannya berkilauan tidak pasti saat dia berkata dengan suara rendah, ada apa dengan perasaan ini? Aku baru mengenalnya kurang dari sehari. Apakah aku benar-benar tersentuh olehnya? Sebenarnya, wajar saja jika Li Chan memiliki perasaan seperti itu. Lagi pula, sedikit banyak, dia terpengaruh oleh pesona mata langit Chu Feng. Selain itu, bahkan tanpa efek mata langit, kekuatan dan sikap Chu Feng dalam menangani masalah mengandung pesona yang tak terbatas. Chu Feng tidak tahu apapun tentang percakapan antara tuan keluarga Li dan Li Chan. Dengan dipimpin oleh seorang pelayan, Chu Feng tiba di sebuah rumah besar yang elegan. Di dalam tanah milik bangsawan, ada cukup banyak kultivator, meskipun tidak ada satupun yang berasal dari keluarga Li. Mereka semua adalah ahli yang disewa oleh keluarga Li dengan jumlah yang besar. Kultivasi mereka tidak lemah, dan kurang lebih, mereka masing-masing menguasai keterampilan unik mereka yang kuat. Di tanah keluarga Li, orang-orang itu bisa menikmati perlakuan istimewa yang ditujukan untuk tamu-tamu terhormat. Namun, perlakuannya bervariasi. Mengenai siapa yang diperlakukan lebih baik, itu tergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka. Namun, setelah Chu Feng masuk, dia langsung menempati istana yang paling mewah dari semuanya, dan bahkan memiliki pelayan yang paling baik. Hal itu menarik perhatian banyak orang karena tatapan tidak senang tertuju pada istana tempat Chu Feng melangkah.